Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Indah Nurlaili, NIM 192140199 dan Yuni Arianti NIM 192140145 dan juga Firda Firdausi Putri NIM 192140110 akan menjelaskan tentang masalah sistem mendukung keputusan menggunakan metode SAW. Pembahasan yang pertama adalah pengertian SPK, yang kedua metode SAW, yang ketiga permasalahan, dan yang keempat penyelesaian. Apa itu SPK? SPK adalah suatu sistem yang berbasis komputer untuk mengambil sebuah keputusan dengan data yang bersifat struktural. Mengapa menggunakan metode SAW? Dalam membuat suatu keputusan menggunakan sistem pendukung keputusan terdapat banyak metode. Yang pertama, TOPSIS, SAW, dan WP. Dari gambar ini kita bisa lihat banyak yang menggunakan metode SAW. Apa itu metode SAW? Metode SAW adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses mengambil suatu keputusan. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlah terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada sebuah atribut. Dalam metode SAW terdapat banyak tahapan. Yang pertama, menentukan kriteria dan alternatif. Yang kedua, memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Yang ketiga, membuat matrik keputusan dan normalisasi. Dan yang keempat, melakukan perangkingan berdasarkan nilai terbesar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kami menghitung secara manualnya. Di sini kami mengambil contoh kasus pembelian sepatu berdasarkan penilaian responden, di mana di kolom jumlah alternatif ini terdiri dari beberapa merek sepatu. Contohnya, SP1 menempati Adidas. Sedangkan di kolom kriteria pendukung ini terdiri dari nama kriteria, nilai bobot, dan kriterianya. Apakah termasuk cost atau benefit? Selanjutnya, kita masukkan ke dalam kolom penilaian responden, di mana nilai alternatif tertinggi menempati nilai 90, nilai alternatif sedang menempati nilai 80, dan nilai alternatif rendah menempati nilai 70. Hal yang pertama kita lakukan dalam perhitungan secara manual yaitu pertama adalah normalisasi, di mana rumus normalisasi ini yaitu RIJ sama dengan XIJ per max XIJ atau min XIJ per XIJ, di mana RIJ merupakan nilai rating kinerja ternormalisasi. XIJ merupakan baris dan kolom dari matriks, dengan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif. Sedangkan max XIJ merupakan nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Sedangkan min XIJ merupakan nilai minimumnya. Jadi, kita gunakan rumus max XIJ ini jika atributnya merupakan keuntungan atau benefit. Sedangkan jika atribut biayanya adalah cost, maka kita gunakan rumus min XIJ. Ini adalah contoh perhitungan secara manualnya. Pertama, kita
masukkan nilai dari kolom C1 ini ke dalam rumus. Tetapi kita lihat dulu apakah di C1 ini merupakan kriterianya cost atau benefit. Ketika nilai kriterianya cost, kita masukkan ke rumus min. Contohnya seperti ini. R11 sama dengan min 70, 90, 90, 80, dan 70 dibagi 70. Nilai 70, 90, 90, 80, dan 70 ini kita dapat dari C1-nya. Sedangkan nilai 70 ini kita dapat dari SP1-nya. Di kolom C1 itu berapa. Lalu kita cari nilai minimum dari ini berapa. Yang paling terkecil, yaitu 70. Jadi kita bagi 70 dibagi 70 sama dengan 1. Begitu selanjutnya kita lakukan hal yang sama sampai kolom terakhir. Untuk yang matris C2 merupakan benefit. Jadi kita menggunakan rumus yang max. Sama halnya seperti tadi, nilai 80, 90, 80, 70, dan 80 ini kita dapat dari C2-nya. Sedangkan 80 ini kita dapat dari nilai SP1 yang berada di C2. Lalu kita cari berapakah nilai yang terbesar dari angka-angka ini, yaitu 90. Lalu kita bagi 80 dibagi 90. Hasilnya 0,889. Lalu kita lakukan hal yang sama sampai semua sudah ternormalisasi. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari normalisasi yang kita lakukan tadi. Hal yang kedua yang kita lakukan yaitu melakukan perankingan, di mana rumusnya VSP1. 0,45 ini kita dapat dari nilai bobot. Lalu kita kalikan dengan hasil dari normalisasi tadi, yaitu yang garis merah ini. 1 ini kita masukkan ke sini. Lalu kita tambah nilai bobot yang kedua. Lalu kita kalikan dengan hasil normalisasi yang kedua. Lakukan hal tersebut sampai selesai. Contohnya seperti ini. Untuk yang pertama ini kita masukkan ke VSP1. Untuk VSP2 ini yang bagian kedua ini. Begitupun seterusnya. Sampai perankingan, sampai kita selesai melakukan perhitungan perankingan. Maka dari perankingan ini kita bisa tahu manakah nilai yang terbesar dan merupakan nilai yang akan kita gunakan. Nah, dapat kita lihat nilai terbesarnya yaitu 0,9725. Jadi kesimpulannya, alternatif yang paling baik atau harus dipilih yaitu SP1, di mana SP1 ini merupakan merek sepatu dari Adidas. Kenapa kita harus memilih nilai SP1? Karena kita dapat lihat tadi bahwa nilai terbesar yaitu terdapat di VSP1, yaitu 0,9725. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan kali ini saya akan membahas perhitungan metode SAW dengan menggunakan Microsoft Excel. Awalnya, kita harus menyalin terlebih dahulu contoh kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kita salin dulu ke Microsoft Excel. Nah, di sini terdapat alternatif SP1 hingga SP5 dan masing-masing kriterianya dari C1 hingga C5 dan juga terdapat nilai bobot hingga kriteria cost dan benefit masing-masing kriteria. Nah, pertama-tama kita harus mencari nilai dari normalisasi matriks R dan rumusnya di sini
Jika Rij sama dengan Xij per Max I kali Xij dengan catatan jika J merupakan atribut dari benefit dan Rij sama dengan min I Xij per Xij jika J merupakan atribut dari biaya. Untuk mencari nilai normalisasi R, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Jika C13 yaitu cost ya. Jika C13 merupakan benefit, maka C7 yaitu nilai C1 dari SP1 C7 dibagi dengan nilai maksimum dari penjumlahan C7 hingga C11. Oke. Jika tidak, maka nilai minimal dari penjumlahan C7 hingga C11 dibagi dengan nilai C7. Nah, setelah itu kita bisa langsung copy rumus ini ke bawah ya. Dan nilai pun akan muncul secara otomatis. Dan kita bisa langsung copy dengan cara ditarik ke bawah dan ke kanan, maka nilai akan otomatis muncul. Oke, langkah kedua kita akan menghitung nilai preferensi hingga hasil dan ranking. Rumusnya yaitu VI sama dengan sigma N, J sama dengan I dikali dengan WJ dikali RIJ. Atau dapat kita simpulkan menjadi nilai dari normalisasi matriks C1 yang berada di tabel C19 ya. Kita kali dengan C12 yang merupakan bobot dari C1. Oke. Kita bisa copy rumus ini. Dan dengan cara yang sama kita bisa tarik ke bawah hingga ke kanan. Maka nilai otomatis muncul. Dan untuk mencari hasil dari masing-masing V, maka kita bisa menggunakan rumus sum. Kita tarik dari C30 hingga G30 dan enter. Kita bisa copy rumus di atas dengan cara tarik ke bawah. Yang terakhir, kita akan membuat perankingan ya, supaya ketahuan nih sepatu mana yang nilainya lebih besar atau rankingnya lebih tinggi, yaitu rank dalam kurung jika H30 merupakan yang terbesar dari V1 hingga V5, maka kita harus blok dari V1 hingga V5. Oke, langsung saja kita copy formulanya. Otomatis nilai rankingnya akan keluar dan kita bisa tarik ke bawah dan tara, semua ranking sudah ketahuan ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa alternatif yang paling baik yang dipilih yaitu SP1 yang merupakan sepatu Adidas karena memiliki nilai V terbesar yaitu 0,9722. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.